Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Yuyun Yuniarti TV. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang pacaran beda agama atau enggak bisa dibilang pacaran berbeda keyakinan. Nah, gue dapet narasumber yaitu temen gue sendiri. Nah, cuman dia nggak mau dikasih tahu identitasnya siapa, namanya siapa. Sebut saja hamba Allah. Nah, si hamba Allah ini sedang menjalani hubungan pacaran beda agama atau berbeda keyakinan. Cuman sebelum kita bahas ke topik si hamba Allah ini, gue bakal ngebahas tentang pengamatan gue atau analisa gue selama ini. Jadi di lingkungan pertemanan gue banyak ada beberapa temen gue memang ngejalanin hubungan beda keyakinan. Nah, hubungan beda keyakinan ini biasanya awalnya itu cuman kayak yaudah jalanin aja, gimana kedepannya nanti gitu, gimana nanti gitu maksudnya. Tapi padahal dari awal ini dia tahu kalau misalkan gue berbeda keyakinan nih sama dia gitu, gue beda agama nih sama dia. Cuman karena memang faktor nyaman atau sudah terlanjur nyaman sama orang ini gitu, jadi ya udah gue jalanin aja gitu, jalanin saling ngingetin ibadahnya masing-masing. Yang satu ngingetin ibadahnya misalkan ke gereja, yang satunya ngingetin untuk ke masjid sholat gitu kan, atau ke pura gitu bagi yang agama Buddha atau Hindu gitu. Nah, balik lagi. Nah, itu sih maksudnya, itu pengamatan gue biasanya dia ngejalanin aja gitu. Nah, walaupun tahu nih ke depannya mereka harus ada yang salah satu harus ada yang ngalah gitu kan. Ngalah dalam arti kata ya udah nih, siapa nih yang mau masuk agama gue apa lo gitu. Nggak bisa, karena kan kalau misalkan di muslim, kalau di muslim itu biasanya kalau misalnya menjalani pernikahan beda keyakinan gitu, nah itu selama hidupnya, seumur hidupnya itu dia sama aja kayak berbuat zina. Jadi kalau misalkan memang itu harus salah satu yang ngalah gitu. Nah, balik lagi ke si narasumber. Nah, si narasumber ini temen gue sendiri, dia belum lama, belum ada setahun sih setahu gue sih ngejalanin beda agama. Kan gue nanya nih, siapa yang pertama kali ngedeketin, maksudnya ngedeketin ini buat ngejalanin pacaran ini, mesti hubungan ini yang berbeda kayak gini, itu siapa. Terus kata dia pertama kali ngedeketin gak ada gitu kan, kata dia, karena dikenalin dari teman, jadi let it flow aja. Lama-lama jadi beneran ngejalanin hubungan gitu. Jadi yang kalau dia ini, dia nggak, dia itu bukan siapa yang ngedeketin gitu. Dia tuh awal itu dikenalin sama teman, nih kenalin nih temen gue misalkan si Mawar gitu kan, ih kenalin gue Mawar, lu siapa gitu kan, misalkan Arnold gitu, nih gue Arnold, gue Mawar gitu. Ya udah, akhirnya cuman kenalin, ya udah jadi ngalir aja gitu, ngalir akhirnya ngejalanin gitu kan. Nah, terus udah gitu, apa alasan lu bisa nerima dia, maksudnya nerima dia itu kenapa lo bisa mau ngejalin hubungan beda keyakinan sama dia gitu kan, apa alasannya gitu. Terus kata dia, baik, dewasa, nggak posesif, nggak lebay, nggak banyak neko-neko, selalu jadi diri sendiri. Jadi ini salah satu alasan dia kenapa dia mau ngejalanin beda keyakinan sama orang ini gitu. Karena alasannya itu ya dia bilang dia baik, dia dewasa, nggak posesif, nggak lebay, nggak banyak neko-neko, selalu jadi diri sendiri, dan bisa dibilang apa adanya orang ini gitu. Nah, terus gue bilang lagi nih ke si narasumber ini, kenapa lu bisa bertahan sampai saat ini gitu kan. Nah, dia bilang bertahan karena emang anaknya dewasa banget gitu, kata dia. Ya gue bertahan karena anaknya dewasa banget, bikin kita juga jadi ikut dewasa gitu kan, karena kita masih sayang, masih sama-sama ingin menjalin hubungan gitu. Jadi gue bilang, kenapa lu bisa bertahan sampai saat ini? Ya bilang dia orangnya dewasa banget, terus secara nggak langsung dia bisa ikut dewasa gitu kan. Terus udah gitu, karena si temen gue ini, si Mawar ini masih sayang gitu, jadi masih sama-sama ingin ngejalanin hubungan gitu kan.
Nah gue bilang, kapan lu mulai ngerasa kalau lu suka sama dia? Gue bilang kapan? Nah gue bilang pas kedua kalinya ketemu cuma berdua gitu. Jadi mungkin pas sekali itu dikenalin, yang keduanya itu ketemuan nih, oke lah kita ketemuan cuma berdua gitu kan. Baru kenal emang udah asik aja gitu, baru kenal ya emang udah asik aja gitu anaknya, enak diajak ngobrol. Jadi pas pertemuan kedua di situ dia mulai, gue kayaknya suka deh sama dia gitu. Jadi kayak gue mulai udah suka gitu sama orang ini gitu kan. Nah terus bagaimana rencana kedepannya setelah lu tahu kalau lu beda keyakinan? Kan gue bilang, jadi kalau misalkan dalam hubungan itu kan nggak mungkin dong lu terus seterusnya kayak pacaran terus tapi nggak ada kepastian, atau enggak pacaran terus tapi nggak ada ujungnya gitu kan. Nah terus gue tanya ke si narasumber ini, nggak ada rencana sih ke depannya gitu kan, tinggal nunggu perpisahan aja. Sedih ya nunggu perpisahan. Karena kita berdua kan emang udah tahu kalau ujungnya bakalan terpisah juga. Nah berarti si narasumber ini udah tahu nih ke depannya gimana, udah tahu nih, oh gue sama dia nggak bakalan bisa sama-sama karena beda keyakinan, percuma juga kan gitu. Jadi mereka nggak ada rencana buat ke depannya gimana gitu kan. Nah terus gue bilang lagi, suka duka lu selama lu jalanin hubungan beda keyakinan apa gitu, suka dukanya gitu. Terus kata dia, sukanya sih karena kita sepemikiran kali ya gitu, terus karena emang anaknya nggak banyak mau gitu, jadi ya udah sukanya ya karena si Arnold ini orangnya sepemikiran sama si narasumber, si Mawar ini sepemikiran. Nah terus udah gitu dia bilang karena emang anaknya nggak banyak mau gitu, jadi ya udah. Terus asik banget kalau ngobrol, bener-bener asik. Jadi mungkin si Mawar ini ngerasa gue ngobrol nggak kaku gitu, maksudnya nggak kayak yang pacaran kaku, jadi kayak pacaran tapi kayak temenan gitu. Terus udah gitu dukanya cuma satu sih untuk sekarang, karena kita nggak ada tujuan aja gitu. Jadi dukanya itu ya karena dia nggak ada tujuan mau kemana gitu, mau dibawa kemana hubungannya gitu. Nah gitu sih maksud gua kayak gitu. Itu dari narasumber gue sendiri gitu kan. Nah balik lagi untuk pacaran beda agama gitu, buat siapapun itu yang lagi ngejalanin pacaran berbeda keyakinan, siapapun itu, gue harap sih kalian apapun itu keputusannya, itu adalah keputusan terbaik buat hubungan kalian berdua gitu. Maksud gue, sebelum mengambil keputusan itu, gue harap kalian yang di luaran sana yang sedang menjalani hubungan berbeda keyakinan dipikirin baik-baik, sebab akibatnya ke depannya gimana. Terus jangan pernah ada rasa terpaksa. Dalam arti kata gini, kalau misalkan kalian lagi menjalin hubungan berbeda keyakinan atau berbeda agama, terus kalian mau pindah agama gitu, jangan karena terpaksa. Terpaksa dalam arti kata jangan hanya karena cinta kalian mau meninggalkan agama kalian yang sebelumnya kalian sudah anut sejak kecil atau kalian sudah pelajari dalam keluarga kalian gitu. Jadi benar pikirin matang-matang, cari tahu agama tersebut gitu kan. Nah terus udah gitu sebelum kalian pindah agama tersebut, rembukin sama keluarga besar, karena kalian punya keluarga gitu kan. Pokoknya rembukin gimana baiknya. Semoga apapun itu keputusan kalian yang sedang menjalani hubungan berbeda keyakinan atau beda agama, itu keputusan terbaik buat kalian. Jadi ini cukup sekian pembahasan kali ini. Ditunggu sesi sharing berikutnya gitu. Assalamualaikum. Jangan lupa surek, like, comment, and share it. Dah.